Bab 91. Sangat bagus. Ketiga roh bela diri itu mengangguk puas. Tuan-tuan, sekarang mereka sudah ada di sini. Maolin menatap ketiga orang itu dengan mata penuh harap dan bertanya dengan hati-hati, bisakah saya merepotkan Anda untuk segera mengurus mereka? Jangan terburu-buru, mereka hanya sampah. Setelah menghabiskan sebotol anggur ini, kita akan mengurus mereka. Tidak perlu terburu-buru, kata salah satu ahli martial spirit sambil mengambil sebotol anggur dan menuangkannya sendiri untuk Maolin. Baiklah, aku akan menemanimu minum anggur ini sebelum kita membicarakannya. Haha, jawab Maolin santai. Melihat ketenangan mereka bertiga, Maolin pun ikut tenang. Dia bahkan memanggil lebih dari selusin pembantu untuk meramaikan suasana dan lebih menyenangkan ketiga roh bela diri itu. Dalam sekejap, gelak tawa memenuhi aula ketika nyanyian dan tarian membumbung tinggi ke langit. Tuan-tuan, saya menemukan anggur terkuat sesuai pesanan Anda, kata Maolin sambil tertawa licik. Tidak buruk, anggur ini cukup kuat, kata salah satu roh bela diri sambil berdiri dan menepuk bahu Maolin. Tangan jahatnya juga tidak lupa meraba-raba para pelayan. Tak lama kemudian, anggur dan minuman di meja habis. Ketiga ahli martial spirit itu perlahan berdiri dengan sedikit mabuk dan berkata kepada Maolin, ayo kita urus orang-orang yang dipanggil Yi Feng dulu sebelum kita kembali dan melanjutkan minum. Mendengar ini, Maolin dan putranya tidak bisa berhenti tersenyum. Hal ini tidak saja akan menyelesaikan krisis asosiasi bisnis mereka, mereka mungkin dapat melenyapkan asosiasi bisnis Bao Feng dari sumbernya. Yang terpenting, dengan tiga ahli roh bela diri yang mendukung mereka pun tidak perlu khawatir dengan masalah apapun dari sekte Qingshan. Ketiga roh bela diri berjalan di depan sementara Maolin dan putranya mengikuti di belakang, semuanya tersenyum saat mereka keluar pintu. Kakak ketiga, mereka hanya sampah. Kakak tertua dan aku tidak akan bergerak. Kau bisa mengurus mereka sendiri, kata salah satu roh bela diri tepat sebelum keluar. Jangan khawatir, kakak tertua. Mereka mungkin bahkan tidak bisa memanggil tokoh yang tangguh. Untuk masalah sepele seperti itu, kakak tertua dan kakak kedua tidak perlu bertindak. Aku saja sudah cukup, jawab roh bela diri lainnya. Baiklah. Hahaha. Suara tawa penuh kesombongan terdengar saat kelompok itu akhirnya melangkah keluar pintu. Akan tetapi, saat mereka keluar, ketiga roh bela diri itu tiba-tiba merasakan kaki mereka menjadi lemas, hampir tersandung dan terjatuh. Yang pertama kali muncul di hadapan mereka adalah puluhan mata yang ganas dan melotot. Pemilik mata-mata ini semuanya melayang di udara, memancarkan aura yang tebal dan dingin. Hal yang paling membuat frustrasi bagi ketiga roh bela diri adalah bahwa tidak ada satupun dari selusin pemilik mata ini yang lebih lemah dari mereka dalam hal kultivasi. Aduh, pada saat yang sama, disertai dengan serangkaian raungan buas, segerombolan besar binatang iblis terbang menyerbu, berputar-putar di langit di atas. Para ahli berbaju besi dengan aura yang kuat duduk di atas setiap binatang, menunggu perintah untuk menyerang kapan saja. Bunuh, bunuh, bunuh. Dari tempat yang tak terlihat terdengar teriakan perang yang memekakkan telinga. Itu adalah para pengikut sekte Qingshan yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun tidak ada sosok yang terlihat, hanya suara-suara itu saja yang terasa berat, seolah-olah dapat menginjak-injak dan meratakan asosiasi komersial Pingjiang di saat berikutnya. Tentu saja, yang paling ditakuti ketiganya adalah lelaki tua yang memegang pisau dapur tinggi ke langit. Pisau dapur itu memancarkan cahaya lembut. Hanya berdiri di sana, sesepuh dengan rambut berkibar ini dapat menandingi ribuan prajurit dan kuda. Melihat formasi pertempuran ini, ketiga ahli martial spirit itu menggigil dan menepis rasa mabuk mereka. Keringat dingin menetes di dahi mereka. Maolin dan putranya juga sangat ketakutan melihat barisan ini. Meskipun mereka dihormati di antara manusia, mereka belum pernah menyaksikan formasi seperti itu. Ketua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ya, Ketua, apa yang harus kami lakukan? Mereka punya banyak sekali orang. Kelihatannya mengerikan. Coba pikirkan sesuatu. Anggota lain dari asosiasi komersial Pingjiang juga bergegas datang pada saat ini, berkumpul di sekitar Maolin dan menyuarakan keprihatinan mereka. Alis Maolin berkerut. Namun, saat memikirkan tiga orang jagoan roh bela diri di samping mereka yang melindungi ayah dan anak, dia pun mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Sambil menegakkan dadanya, dia berteriak pelan kepada anggota asosiasi komersial Pingjiang,
mengapa kalian semua begitu gugup? Tetaplah tenang. Meskipun jumlah mereka lebih banyak, kita memiliki 3 ahli martial spirit di pihak kita. Di mata mereka, musuh hanyalah tombak lilin dan senjata emas untuk pertunjukan. Setelah berkata demikian, dia menatap ke arah 3 roh bela diri itu dengan wajah tersenyum dan berkata, "Tuan-tuan, saya benar, bukan? Dengan lambaian tangan kalian, kalian dapat dengan mudah mengalahkan mereka, benar?" Bab 92. Pertanyaan Maolin seketika membuat wajah ketiga master roh bela diri memerah karena marah, otot-otot wajah mereka berkedut tak terkendali. Dalam hati mereka bahkan terbersit keinginan untuk membunuh Maolin. Buta sialan itu. Bagaimana mungkin dia tidak melihat barisan di seberang mereka? Efek gabungan dari barisan itu, bahkan jika mereka bertiga sebagai roh bela diri, atau bahkan 3 raja bela diri, mereka tetap akan kalah di sini. Untuk waktu yang lama, mereka bertiga begitu marah hingga tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Hanya ada satu pikiran dalam benak mereka, cepatlah dan jelaskan bahwa mereka tidak ada hubungannya dengan perusahaan komersial Pingjiang, lalu enyahlah dari sini. Masalah ini, barisan ini, mereka tidak mampu untuk memprovokasi. Tuan-tuan yang terhormat. Namun, Maolin, yang tampaknya tidak menyadari apa-apa, berbicara lagi, mengedipkan matanya dan melemparkan pandangan bertanya ke arah mereka. "Sialan kau dan ibumu." Pemimpin sekte bela diri menamparkan wajah Maolin, memukulnya begitu keras hingga bintang-bintang muncul di depan matanya, dan berkata pada saat yang sama, "Ketua Mao, kami sudah membeli apa yang kami butuhkan, jadi kami akan pergi terlebih dahulu." Jelas, dengan mengatakan ini, mereka ingin sekte Qingshan berpikir bahwa mereka bertiga hanya datang ke sini untuk membeli sesuatu. Setelah bicara, ketiga pendekar roh bela diri itu bertukar pandang, lalu bergegas pergi dari samping, segera tiba di pintu masuk tanpa seorang pun menghalangi mereka. Hal ini membuat mereka diam-diam menghela napas lega, dengan senyum tipis muncul di wajah mereka. Tapi saat mereka mengira mereka sudah aman, tepat setelah ditampar dan sadar, Maolin tiba-tiba berteriak. "Tuan-tuan yang terhormat, apa maksudnya ini? Bukankah Anda baru saja mengatakan akan membantu kami mengurus orang-orang ini? Bagaimana bisa Anda tiba-tiba meninggalkan kami seperti ini?" "Sialan!" Perkataan Maolin seketika menyebabkan raut wajah ketiga roh bela diri berubah drastis. Tak berani berlama-lama sedetik pun, aura semangat bela diri di sekitar ketiga orang itu meledak dengan dahsyat. Dengan hentakan kaki mereka, tanah retak, dan mereka mencoba terbang menjauh. Namun saat mereka baru saja lepas landas, aura yang sangat berbahaya menyelimuti mereka. Ketika menoleh ke belakang, mereka melihat Lu Qingshan melayang di udara. Dengan lambaian tangannya, pisau dapur di tangannya memancarkan cahaya cemerlang sebelum meninggalkan tangannya. Di udara, cahaya yang diubah oleh pisau dapur itu tumbuh semakin besar, hingga mencapai lebar 100 meter, lalu membelah secara vertikal. Ledakan, ledakan, dentuman, dentuman. Bersamaan dengan serangkaian ledakan sonik, bangunan-bangunan yang tak terhitung jumlahnya runtuh dengan gemuruh. Aura pisau meninggalkan jurang sepanjang beberapa ratus meter di depan 3 roh bela diri, memuntahkan awan debu ke langit. Ketiga roh bela diri itu basah oleh keringat dingin. Menghadapi kekuatan seperti itu dari satu pisau dapur, mereka membeku di tempat. Jelas jurang ini tidak berarti apa-apa bagi mereka, dan mereka dapat dengan mudah terbang melewatinya. Namun sekarang jurang itu telah menjadi jurang yang tidak dapat dilewati, jurang yang tidak berani mereka lewati. Karena mereka tahu dalam hati bahwa jika mereka bergerak selangkah lagi, pisau dapur itu kemungkinan akan jatuh mengenai kepala mereka. Serangan pisau tunggal ini sungguh mengerikan. Sepertinya kalian bertiga juga terlibat dalam masalah ini. Jauh di atas, tatapan tajam Lu Qingshan tiba-tiba beralih ke mereka, suaranya yang berwibawa terdengar. Pada saat yang sama dia bicara, tatapan mata anggota sekte Qingshan lainnya juga beralih menatap mereka sebagai satu kesatuan. Tatapan mata itu membuat bulu kuduk ketiga roh bela diri itu berdiri tegak. Di bawah tekanan tatapan mata begitu banyak orang, bahkan ketiga ahli roh bela diri ini tidak dapat menahannya, hampir mengalami keruntuhan mental. "Sialan kau dan ibumu, Maolin!" Akhirnya, dalam kemarahan yang mencemaskan, salah satu roh bela diri berbalik dan mengutuk Maolin.
Jika bukan karena kata-kata buta ini yang tidak tepat waktu pada saat kritis, mereka mungkin sudah melarikan diri sejak lama. Aku bertanya sekali lagi, apakah kau juga terlibat dalam masalah ini? Suara Lu Qingshan yang tegas terdengar lagi, menolak untuk ikut campur dalam pertikaian mereka. Mengetahui bahwa mereka tidak dapat melarikan diri dari masalah ini, ketiga roh bela diri itu hanya dapat menghadapinya secara langsung, dan hanya mengeraskan sikap mereka, dengan berkata, benar sekali, kami terlibat. Jadi kenapa, sekalipun kami bertiga tidak sebanding denganmu, jika kau benar-benar ingin melawan kami, kau tetap harus mempertimbangkan identitas kami. Oh, tatapan Lu Qingshan sedikit menyempit. Kami dari geng Sa Selatan, kau harus mengerti, ketika gengku berkembang pesat, kami tak tertandingi oleh sekte Qingshan milikmu. Jiwa bela diri itu berkata dengan arogan, meskipun kami telah merosot cukup jauh sekarang dan tidak dapat dibandingkan dengan sekte Qingshan milikmu, seekor unta yang mati kelaparan masih lebih besar dari seekor kuda. Jika kau benar-benar ingin melawan kami, kau tetap harus mempertimbangkannya dengan saksama. Saat dia berbicara, ketiga roh bela diri itu memperlihatkan kesombongan yang berasal dari latar belakang yang kuat. Meski pada awalnya mereka memang merasa gentar menghadapi barisan sekte Qingshan, namun mengingat mereka memiliki geng sebagai pendukung, sekte Qingshan tidak berani bergerak melawan mereka. Mao Lin akhirnya mengerti bahwa ketiga roh bela diri ini bukanlah tandingan sekte Qingshan. Mendengar kata-kata mereka, ekspresi tak bernyawa di wajahnya kembali pulih. Bagaimanapun, mereka sekarang adalah belalang yang berada di tali yang sama. Bagaimana jika aku bersikeras bertindak melawanmu? Pupil mata Lu Qingshan mengerut saat dia berbicara dengan dingin. Kalau begitu, gengku pasti tidak akan membiarkan ini begitu saja. Bagaimanapun, kami adalah tetua geng. Jiwa bela diri itu mengancam tanpa malu-malu, kecuali jika kau mengambil risiko memicu perang habis-habisan antara sekte Qingshanmu dan gengku dengan bergerak melawan kami. Baiklah, ekspresi wajah Lu Qingshan berubah-ubah, tidak menunjukkan kegembiraan maupun kemarahan. Namun di saat berikutnya, dengan lambaian tangannya, suaranya yang menggelegar menyebar ke seluruh cakrawala. Dengarkan perintahku, tinggalkan 18 penjaga di sini untuk mempertahankan tempat ini. Sisanya akan dipimpin oleh Zhu Yun untuk segera bergerak keluar dan memusnahkan geng itu dalam sehari. Apa? Raut wajah para roh bela diri yang sebelumnya sombong berubah drastis mendengar kata-katanya, tatapan mereka tertuju erat pada Lu Qingshan. Kamu, hanya karena masalah sepele yang melibatkan manusia, kau tega menghancurkan seluruh gengku. Bagaimana bisa kau beraninya? Bab 93. Apa yang perlu ditakutkan? Lu Qingshan menegur dengan marah. Bukan hanya geng Beitian saat ini yang lebih rendah dari sekte Qingshan miliknya, bahkan jika itu adalah geng Beitian di puncaknya, mereka tidak akan berani menyinggung tuannya. Dia berani menghadapi mereka hanya dengan pisau dapur. Atas perintah Lu Qingshan, pasukan sekte Qingshan tiba-tiba bergerak maju. Apa? Tiga seniman bela diri teratas geng Beitian terkejut, mengira Lu Qingshan hanya membual. Mereka tidak menyangka dia akan mengambil tindakan. Setelah pasukan Qingshan bergerak maju, Lu Qingshan dengan marah memerintahkan 18 pelindung yang tersisa untuk mengepung ketiga seniman bela diri itu dan menyerang mereka. 18 pelindung itu adalah pilar sekte Qingshan, semuanya telah mencapai alam roh bela diri. Dengan mengepung ketiganya, kemenangan hampir terjamin. Tiga teriakan memilukan terdengar. Ketiga roh bela diri itu bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum ditangkap hidup-hidup oleh 18 pelindung. Melihat ini, Mao Lin dan putranya Mao Yi gemetar tak terkendali, keringat dingin mengalir di wajah mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa tiga roh bela diri yang mereka andalkan akan dikalahkan dengan mudah. Meskipun mereka tahu dari pelarian mereka bahwa mereka tidak sebanding, setidaknya mereka seharusnya bisa melawan sedikit. Pada saat itu, ayah dan anak itu merasakan jantung mereka berdenyut menyakitkan. Setelah menangkap tiga roh bela diri, tatapan mata Lu Qingshan yang berwibawa tertuju kepada Mao Lin dan putranya, disertai dengan tekanan yang kuat. Krak! Di bawah tekanan ini, Mao Lin dan putranya tidak dapat menahannya bahkan untuk sesaat. Lutut mereka membentur tanah dengan keras sementara wajah mereka dipenuhi dengan keputusasaan. Apakah kamu yang mengirim orang untuk melukai murid Master Yi? Lu Qingshan bertanya dengan suara berat, tekanan pada tubuhnya semakin kuat dan kuat.
Bukan aku, bukan aku. Di bawah tekanan dan ketakutan, pertahanan psikologis Mao Yi runtuh. Dia menjerit, aku sama sekali tidak terlibat dalam hal ini. Itu dia, itu dia. Sambil berbicara, dia buru-buru menunjuk ke arah Mao Lin dan berteriak dengan marah, ini semua salah orang tua ini, tidak ada hubungannya denganku. Kau, melihat putranya sendiri berbalik melawannya di saat kritis, ki dan darah Mao Lin melonjak, batuk seteguk darah. Semua yang dia lakukan adalah untuk masa depan Mao Yi, dia tidak menyangka Mao Yi akan mengkhianatinya dalam sekejap. Namun, Lu Qingshan sama sekali tidak peduli dengan pertikaian mereka. Yang menjadi perhatiannya hanyalah meredakan kemarahan Tuan Yi. Mendengar Mao Yi mengatakan ini, tatapan dingin Lu Qingshan tertuju pada Mao Lin. Jadi dalangnya adalah kamu. Mendengar ini, wajah Mao Lin pucat pasi dan tak bernyawa. Ia tahu hari ini ia akan hancur. Ia mengangkat matanya yang enggan untuk menatap Lu Qingshan, suaranya yang serak berkata, jika tebakanku benar, kau adalah Lu Qingshan dari Sekte Qingshan. Lu Qingshan tidak berbicara, tetapi matanya tetap sedingin es. Mao Lin menundukkan kepalanya. Dia sekarang dapat melihat bahwa Sekte Qingshan sedang mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk menyerang bisnis pinjiang kecilnya. Dia tidak bisa mengerti mengapa, hanya dengan orang kecil seperti Yi Feng, hal itu menimbulkan reaksi yang begitu besar, bahkan membuat Lu Qingshan secara pribadi mengambil tindakan dan memobilisasi seluruh sekte. Siapakah dia sebenarnya? Karena tidak mampu menahannya, dia menggertakkan giginya dan bertanya dalam hatinya. Lu Qingshan menampakkan senyum menghina dan berkata dengan dingin, meskipun makhluk tak berguna sepertimu tidak memenuhi syarat untuk mengetahui identitas Tuan, aku bisa membiarkanmu mati dengan pengertian. Dia bukan hanya penyelamat hidupku, Lu Qingshan, dan Sekte Qingshan, dia juga senior yang paling kuhormati. Dia menyembunyikan kultivasinya untuk merasakan kehidupan di antara orang-orang biasa di kota kecil ini. Namun, kau, murahan, hampir melumpuhkan muridnya. Apakah kamu tidak pantas mati? Bukankah bisnis pinjiangmu pantas dihancurkan? Perkataan Lu Qingshan bagaikan guntur yang menggelegar di benak Mao Lin. Matanya terbelalak, dipenuhi rasa tidak percaya yang mendalam. Kalimat itu, menyembunyikan kultivasinya untuk merasakan hidup di antara orang-orang biasa, terus terngiang dalam benaknya. Jadi dia, terlebih lagi, kau sangat buta karena sang guru memberimu banyak kesempatan. Jika kau memanfaatkan kesempatan sekecil apapun, kau bisa melampaui banyak orang lain dengan bantuannya. Tapi kau buta, Lu Qingshan mengejeknya tanpa ampun. Jelas, ia telah lama memahami bisnis pinjiang secara menyeluruh. Hah! Perkataan Lu Qingshan langsung menusuk titik terlemah Mao Lin. Dalam kemarahan, dia memuntahkan seteguk darah lagi. Siapa bilang itu tidak benar? Awalnya dia memiliki kesempatan untuk bekerja sama dengannya dan menjalin hubungan baik. Tetapi dia sendiri yang menghancurkannya. Membenci, menyesali. Sudah begini, mati saja. Bersikaplah lebih terbuka di kehidupan selanjutnya. Lu Qingshan tidak lagi memiliki kesabaran untuk mengganggu Mao Lin. Dengan telapak tangannya yang ringan, tekanan besar menghancurkannya. Di bawah tekanan ini, meridian Mao Lin pecah, organ-organnya terguncang hingga berkeping-keping. Sambil menatap dengan mata terbelalak, ia jatuh ke tanah. Selamat, Master, karena telah membunuh penjahat itu. Di sampingnya, Mao Yi berteriak dengan marah, jadi, Master, kau bisa mengampuni aku sekarang. Kamu bahkan lebih pantas mati. Lu Qingshan mendengus dingin, menatapnya dengan jijik. Dengan satu tamparan, Mao Yi bahkan tidak sempat memohon belas kasihan sebelum ditampar hingga berkeping-keping. Tatapan dinginnya bahkan tidak menatap mereka lagi sebelum beralih ke tiga roh bela diri. Sekarang giliranmu. Ketiga roh bela diri itu menampakkan ekspresi ketakutan dan mengancam, jika kau berani menyentuh kami, geng Bei Tian tidak akan membiarkanmu pergi. Oh! Ekspresi Lu Qingshan menjadi gelap. Dia langsung meremasnya sampai mati. Kau benar-benar berani membunuh kami. Melihat rekan mereka tewas, dua orang lainnya berteriak marah, jangan kira geng Bei Tian kami sesederhana kelihatannya. Kami jamin setiap anggota Sekte Qingshan kalian akan mati tanpa mayat utuh. Bising. Lu Qingshan mengulurkan dua telapak tangannya, langsung merenggut nyawa dua orang itu. Hahaha. Tetapi saat Lu Qingshan mulai rileks, tiga gumpalan asap biru keluar dari mayat mereka. Kau tidak bisa membunuh kami. Jika kau punya nyali, datanglah ke geng Bei Tian dan temukan kami.
Kami akan menunggumu, hahaha. Suara-suara itu menghilang ketika 3 gumpalan asap menghilang dalam sekejap. Brengsek, ekspresi Lu Qingshan berubah drastis. Dia ingin mengejar mereka tetapi tidak ada jejak. Dia tidak pernah membayangkan ketiganya memiliki seni rahasia seperti itu. Yin Xiong, Lu Qingshan buru-buru memanggil. Di sini, Yin Xiong berdiri siap sedia. Bawa kepala Mao Lin ke Tuan. Aku harus mengejar dan membunuh ketiga orang ini. Perintah Lu Qingshan. Ya, tapi bagaimana kita harus berurusan dengan anggota bisnis Pingjiang yang tidak ada hubungannya? Yin Xiong bertanya dengan hormat. Tangkap mereka terlebih dahulu, jangan biarkan siapapun lolos. Kemudian tanyakan pada Tuan. Jika Tuan berkata untuk mengampuni mereka, mereka akan hidup. Jika Tuan berkata untuk membunuh mereka, mereka akan mati. Kata Lu Qingshan dengan suara berat setelah mempertimbangkan sejenak. Dipahami. Yin Xiong bergegas melaksanakan perintah. Setelah mengurus bisnis Pingjiang, ekspresi muram Lu Qingshan menuntun 18 pelindung menuju geng Beitian. Dia telah mempertimbangkan apakah terlalu gegabah menyerang geng Beitian hanya demi ketiga orang ini, sebab kejahatan mereka mungkin tidak melibatkan seluruh geng. Tetapi sekarang tampaknya dia harus mengunjungi Beitian Gang. Di antara hal lainnya, ia harus mengakhiri 3 kehidupan ini. Bab 94. Situasinya tidak terlihat optimis. Di aula seni bela diri, Yi Feng menempelkan telapak tangannya di dahi Zhong Qing dan mengerutkan kening. Meskipun dia telah lolos dari bahaya yang mengancam hidupnya, orang itu masih belum bangun. Saya khawatir hanya obat itu yang akan berhasil. Yi Feng berpikir sejenak. Untuk mendapatkan obat ini masih diperlukan beberapa hal. Sepertinya dia harus pergi ke gunung lagi. Memikirkan hal ini, Yi Feng menunjukkan ekspresi kebencian. Dia bertanya-tanya bagaimana kamar dagang Bao Feng menangani masalah ini. Tuan, aku tidak mengecewakanmu. Aku tidak hanya mengeksekusi pemimpin kelompok itu untukmu, tetapi kami juga menghancurkan seluruh kamar dagang Pingjiang. Tepat pada saat itu, Yin Xiong tiba bersama anak buahnya. Ketika Yi Feng keluar dari pintu, dia terkejut. Setiap anak buah Yin Xiong memegang kepala yang terpenggal, dan kepala Mao Lin ada di antara mereka. Bagus. Melihat pemandangan ini, Yi Feng sangat senang. Kamar dagang Bao Feng bekerja dengan efisien. Muridku, aku telah membalaskan dendammu. Yang benar-benar mengejutkan Yi Feng adalah bahwa kamar dagang Bao Feng benar-benar telah menghancurkan seluruh kamar dagang Pingjiang. Sungguh kejam. Katakan padaku, hadiah apa yang kau inginkan. Selama aku bisa memberikannya, aku akan memuaskanmu, kata Yi Feng dengan murah hati. Yin Xiong sangat efisien, jadi hadiahnya tentu tidak pelit. Bahkan jika dia harus mengambil bagiannya sendiri, membalas dendam pada muridnya itu sepadan. Mendengar ini, Yin Xiong sangat gembira. Dia tahu ini akan memberinya kesempatan besar. Namun sayang, dia tidak berani meminta apapun. Maka dia pun dengan cepat menolaknya dengan sopan, guru terlalu baik. Ini hanya usaha yang remeh, saya tidak mau imbalan apapun. Upaya yang remeh. Tidak heran, Yi Feng mengerti. Kedua kamar dagang itu sudah lama berkonflik. Kamar dagang Pingjiang mungkin sudah lama ingin menghancurkan kamar dagang Bao Feng. Mereka hanya memanfaatkan kesempatan ini untuk melancarkan aksi mereka, sambil membantunya membalas dendam. Jadi begitulah. Kamu benar-benar tidak menginginkan imbalan apapun. Yi Feng bertanya lagi. Aku benar-benar tidak membutuhkannya, kata Yin Xiong dengan ekspresi rumit. Namun, hatinya sudah dipenuhi kerinduan. Baiklah kalau begitu, Yi Feng mengangguk. Bagaimanapun, mereka adalah mitra bisnis. Kamar dagang juga telah memperoleh banyak keuntungan darinya. Wajar saja jika mereka tidak meminta imbalan apapun. Oh benar, Tuan. Apa yang harus kita lakukan dengan sisa anggota kamar dagang Bao Feng? Tanya Yin Xiong. Sisanya, Yi Feng mengerutkan kening. Mengapa dia bertanya tentang yang lainnya? Namun setelah dipikir-pikir lagi, itu masuk akal. Bagaimanapun, ini menyangkut banyak nyawa. Bahkan sebagai kepala majelis, Yin Xiong tidak dapat membuat keputusan ini sendirian. Meminta pendapatnya adalah hal yang wajar. Jika memang begitu, tidak ada salahnya menyampaikan pendapatnya. Sambil mengusap dagunya, Yi Feng berkata, menurutku, tidak perlu menghabisi mereka semua jika mereka bukan penjahat. Mengampuni mereka juga bisa dianggap baik. Tentu saja, tidak ada yang bersalah yang bisa dibebaskan.
Yin Xiong langsung mengerti. Dia tidak bisa tidak mengagumi Yi Feng. Seorang pria sejati yang unggul, dengan kemurahan hati yang begitu acuh tak acuh. Tidak ada orang biasa yang bisa menandinginya. Dia segera berkata dengan kekaguman yang tulus, guru itu benar. Tidak ada yang penting, Yi Feng tersenyum. Kalau begitu, Tuan, kami akan mengurus urusan lainnya. Yin Xiong bertanya dengan hormat. Baiklah. Selamat jalan, tidak perlu mengantarku. Kunjungi aku saat kau punya waktu, kata Yi Feng sambil tersenyum. Mendengar ini, Yin Xiong sangat gembira. Kegembiraannya terlihat jelas. Saya pasti akan melakukannya, pasti. Meskipun sang guru tidak memberinya hadiah apapun, kalimat ini lebih berharga daripada hadiah apapun. Karena itu berarti guru ini telah menerimanya. Dalam jangka panjang, ini jauh lebih baik daripada harta duniawi apapun. Pada saat yang sama, Lu Qingshan telah tiba di Blaze Gang bersama 18 pelindung. Tetapi begitu mereka sampai di sini, ekspresinya menjadi gelap. 36 Tian Gang miliknya, 72 Disa, ditambah semua tetua dan Zuyun, disegel di dalam formasi besar. Apa yang sedang terjadi? Tanya tetua Qingshan. Paman, ayo kita pergi. Geng peledak ini tidak sesederhana kelihatannya, kata Zuyun sambil memimpin semua orang untuk melawan tekanan formasi. Ia menyampaikan pesannya kepada tetua Qingshan pada saat yang sama. Hati tetua Qingshan mencelos. Saat dia tidak yakin apa yang harus dilakukan, perasaan bahaya yang kuat menghampirinya. Kemudian dia melihat, di atas formasi itu, sesosok tubuh berjubah putih. Dia berdiri dengan acuh tak acuh, matanya yang dingin menatap ke arah tetua Qingshan. Bab 95, mendesis. Wajah leluhur tua Qingshan berubah drastis. Ini adalah kaisar prajurit yang perkasa. Tak disangka geng pengebom benar-benar memiliki kaisar prajurit yang tersembunyi jauh di dalam barisannya. Akhirnya, lelaki berjubah putih itu mengalihkan pandangannya, bertanya dengan acuh tak acuh, sekte Qingshan yang kecil berani menyerang geng pengebomku. Berani sekali. Ekspresi leluhur tua Qingshan tampak muram, tetapi dia tidak kehilangan ketenangannya. Dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan berkata, bolehkah saya menanyakan nama orang terhormat ini? Kamu Bei. Pria berjubah putih itu menanggapi dengan acuh tak acuh. Kamu Bei. Leluhur tua Qingshan sangat terkejut, teringat sebuah legenda dari masa lalu di Sa Selatan. 10 tahun yang lalu, seorang jenius telah bangkit dan mencapai ranah raja prajurit pada usia 20 tahun. Namun, tepat saat ia berada di puncaknya, orang ini tiba-tiba menghilang tanpa jejak, dan banyak yang menduga bahwa ia telah meninggal di suatu ranah rahasia. Siapakah yang mengira bahwa ia akan bergabung dengan geng pengebom dan naik pangkat dari raja prajurit menjadi kaisar prajurit hanya dalam waktu 10 tahun? Bakat seperti itu sungguh mengerikan. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Leluhur tua Qingshan berkata dengan berat, tapi tahukah kamu bahwa 3 tetua geng pengebommu telah berperilaku kejam di luar, menyinggung orang-orang yang seharusnya tidak mereka hina. Jadi kenapa? Ye Bei menjawab dengan dingin. Kau, leluhur tua Qingshan begitu marah hingga wajahnya berubah pucat. Jadi maksudmu geng pengebommu yang menghasut ketiga orang itu untuk menyinggung para senior mereka? Aku tidak tahu tentang urusan mereka. Ye Bei menjawab dengan acuh tak acuh. Baiklah, karena sekte Anda tidak mengetahuinya, tentu saja tidak akan terjadi bentrokan antara sekte ortodoks kita. Namun, saya ingin Anda menyerahkan ketiganya. Saya harus memberikan penjelasan kepada senior itu. Leluhur tua Qingshan berkata dengan berat. Mendengar ini, mata Ye Bei berbinar. Kau menghancurkan tubuh fisik 3 tetua sekteku, dan sekarang kau berani datang mencari orang lagi. Kau cukup berani, kata Ye Bei dingin. Bukankah seharusnya kau mempertimbangkan bagaimana sekte Qingshanmu akan keluar dari kesulitan ini? Wajah leluhur tua Qingshan tampak canggung, tetapi dia tetap berbicara dengan tegas, yang terhormat, masalah ini bukan muncul karena sekte Qingshan saya, tetapi karena senior lain. Saya harap Anda akan mempertimbangkan ini dengan serius. Tidak perlu pertimbangan lebih lanjut. Aku tidak akan menyerahkan siapapun. Ye Bei menjawab dengan dingin. Bahkan jika ada senior yang datang menjemput mereka, suruh dia datang. Anda, leluhur tua Qingshan berkata dengan marah, saya harap kamu benar-benar mempertimbangkan konsekuensinya ketika kamu mengatakan hal-hal seperti itu. Apakah kamu mengancamku? Ekspresi Ye Bei menjadi suram.
Tangannya yang tadinya menggantung longgar di sampingnya, tiba-tiba terjulur keluar. Pada saat berikutnya, jejak telapak tangan yang tebal tumbuh semakin besar di langit, menekan dengan kekuatan otoritas surgawi. Di bawah aura yang menindas ini, 18 pelindung di sisi leluhur tua Qingshan telah jatuh ke tanah, dan Zhu Yun di dalam formasi besar juga menampakkan ekspresi yang sangat khawatir. Seorang kaisar prajurit sungguh kuat. Ekspresi leluhur tua Qingshan tampak serius. Menghadapi lawan yang begitu kuat, dia sama sekali tidak berani ceroboh. Parang di tangannya segera melepaskan kekuatannya, menebas ke arah telapak tangan besar yang menekan dari langit. Kaki, langit bersinar terang akibat serangan ini, dan jejak telapak tangan yang mengerikan itu terkoyak dan menghilang menjadi ketiadaan di udara. Apa? Ye Bei yang selama ini ekspresinya tetap acuh tak acuh, akhirnya menampakkan ekspresi tak percaya di wajahnya. Seorang raja prajurit rendahan benar-benar mampu menghancurkan serangan telapak tanganku dengan mudah. Kau sungguh luar biasa, kata Ye Bei, cahaya dingin berkedip di matanya. Serahkan golok itu dan aku bisa menyelamatkan nyawamu. Mustahil. Leluhur tua Qingshan menunjukkan ekspresi tegas. Pisau ini diberikan kepadanya oleh Yi Feng, jadi bagaimana mungkin dia bisa menyerahkannya? Jika Anda tidak menyerahkannya, kalau begitu, aku akan mengambilnya dengan paksa. Suara Ye Bei baru saja jatuh ketika pada saat berikutnya, dia sudah berada di hadapan leluhur tua Qingshan. Sebuah serangan telapak tangan menyusul, menebas. Telapak tangan ini menimbulkan angin kencang, yang merusak udara. Ekspresi leluhur tua Qingshan berubah drastis. Parang di tangannya secara refleks terpotong. Telapak tangan itu mendarat di golok dan ekspresi Ye Bei berubah drastis. Seluruh tubuhnya terlempar ke belakang. Melihat telapak tangannya, bentuknya sudah berubah, memancarkan rasa sakit yang hebat. Aku benar-benar tidak menyangka seorang raja prajurit akan melukaiku. Mata Ye Bei menyipit. Namun, pedang suci yang tiada taraf seperti ini tidak pantas berada di tangan orang bodoh sepertimu. Hanya aku, Ye Bei, yang layak memilikinya. Saat dia bicara, kecepatan penuhnya meledak dan tubuh hantunya berkelebat di sekitar leluhur tua Qingshan, melepaskan serangan ganas satu demi satu. Di bawah serangan hebat ini, ruang angkasa itu sendiri tampak terdistorsi dan tanah ditinggalkan dengan jurang demi jurang, debu dan puing-puing beterbangan ke langit. Pada awalnya, leluhur tua Qingshan hampir tidak dapat menangkisnya dengan mengandalkan parang dewa, tetapi seorang kaisar prajurit berada jauh di atas raja prajurit. Tak lama kemudian, ia tidak dapat menandingi serangan gencar itu. Ledakan, ledakan, dentuman, dentuman, dentuman. Setelah serangkaian ledakan dahsyat, ketika ledakan terakhir terdengar, leluhur tua Qingshan terlempar ke belakang. Tepat saat dia mencoba untuk berdiri, sebuah kaki menginjak dadanya dengan kuat. Pisau itu sekarang milikku. Ye Bei menunduk merendahkan dan merampas golok dari tangan leluhur tua Qingshan. Ini diberikan kepadaku oleh seniorku. Beraninya kau merebutnya sebagai milikmu. Jika ini membuat senior itu marah, geng pengebomu akan musnah. Leluhur tua Qingshan berteriak dengan marah. Mari kita lihat apakah yang disebut seniormu ini benar-benar ada. Ye Bei berkata dengan nada meremehkan. Telapak tangannya tiba-tiba terentang dan menekan kepala leluhur tua Qingshan. Pencarian jiwa. Ekspresi leluhur tua Qingshan berubah drastis saat ia berjuang mati-matian, tetapi itu sia-sia. Ia hanya bisa merasakan ingatannya mengalir keluar. Setelah waktu yang lama, Ye Bei akhirnya mengangkat sudut mulutnya. Memang ada orang seperti itu, tapi kelihatannya tidak penting. Namun, karena dia mampu memberimu senjata suci seperti itu, dia pasti punya harta karun lainnya juga. Kalau begitu, aku sendiri yang akan mengunjunginya dan meletakkan fondasi yang kokoh untuk kebangkitan geng pengebomku. Sambil berbicara, dia menginjak tubuh leluhur tua Qingshan, mengirimnya terbang kembali ke formasi besar. Kalian cacing tak berguna, mati saja di sini. Sambil menyeringai, tatapannya beralih ke arah kota Pingjiang dan tubuhnya melesat ke arah itu. Bab 96. Kecepatan Ye Bei sungguh mengerikan. Tak lama kemudian, Ye Bei tiba di kota Pingjiang. Mengikuti rute yang ada dalam ingatan leluhur Qingshan, dia bergegas menuju aula seni bela diri. Lalu dengan lompatan, dia tiba di pintu aula seni bela diri kecil. Pada saat yang sama, kepala tengkorak yang ditekan di bawah penutup sumur membuka mulutnya.
Ahba. Saat suara itu jatuh, perubahan tak kasat mata terjadi di aula seni bela diri, tetapi tidak seorang pun dapat melihat apa sebenarnya yang berubah. Setelah perubahan itu, kepala tengkorak itu menghancurkan mulutnya, menggerus penutup sumur dengan mahkotanya, mencoba menghancurkannya dan melarikan diri. Apakah aku benar-benar seorang guru yang tiada taraf, yang berbicara tentang aura bela diri yang terkandung dalam papan nama itu? Yi Feng menatap papan nama dengan karakter, Wu, yang berarti seni bela diri, merenungkannya cukup lama, lalu berkata dengan nada meremehkan. Tidak ada aura bela diri pada papan nama ini. Itu hanyalah papan nama yang sangat biasa. Sambil memikirkan hal itu, dia berjalan tanpa rasa takut ke aula depan aula bela diri. Ketika melewati anak tangga, dia berhenti dan melihat ke bawah ke batu ambang pintu. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat sudut mulutnya, orang ini cukup menarik, tapi itu saja. Hanya saja Qingshan tua yang tidak berguna itu memiliki terlalu banyak imajinasi, melebih-lebihkan betapa menakjubkannya orang ini. Saya pikir kemungkinan besar, dia hanya biasa-biasa saja. Dia tertawa dingin, lalu melangkah ke ruang depan dengan satu langkah. Saat pertama kali masuk, dia masih sedikit waspada. Lagi pula, menurut ingatan Patriark Qingshan, ada 18 mural senjata dewa di aula depan ini, yang konon sangat kuat. Namun kini, meskipun lukisan-lukisan itu masih ada, lukisan-lukisan itu sama sekali tidak memiliki aura dan fluktuasi. Selain hiasan, lukisan-lukisan itu hanyalah potongan-potongan kertas yang tidak berguna. Dia sekarang yakin bahwa guru yang katanya tiada taraf ini hanyalah hasil dari imajinasi liar dan penilaian buruk Lu Qingshan. Tentu saja, orang ini punya dasar. Seperti batu ambang pintu yang dapat mengguncang langit, itu masih merupakan harta karun tingkat kekaisaran. Ditambah pisau dapur milik leluhur Qingshan. Tapi ini lebih sesuai dengan niat Ye Bei. Karena kau ingin berpura-pura menjadi orang mistis dan membuka balai bela diri yang rusak, maka aku akan menuruti dan menendang balaimu. Ye Bei tertawa dingin, lalu melompat dan mendaratkan tendangan pada genderang besar di tengah aula depan. Ledakan, dentuman. Suara yang memekakkan telinga itu bergema di seluruh aula seni bela diri. Di dalam aula, Yi Feng tidak ada di sana. Hanya Ao Qing yang sedang tidur yang terbangun oleh suara genderang. Dia perlahan membuka matanya dan melirik ke arah aula depan. Tampaknya itu adalah kaisar bela diri. Sudahlah, bukan urusanku. Sebaiknya kembali tidur saja. Hanya orang bodoh yang mencari kematian. Anjing itu menguap malas, lalu berbaring dan menutup matanya lagi. Berderak. Di bawah penutup sumur, kepala tengkorak itu terus bergesekan dengannya. Tampaknya kedatangan Ye Bei dan hentakan genderang sama sekali tidak mengganggu ketenangan aula bela diri. Bahkan anjing itu pun mengabaikannya. Tanpa reaksi terhadap ketukan drum, ekspresi Ye Bei menjadi suram. Dia memukul drum itu dengan tinjunya yang lain. Ledakan. Suara teredam yang lebih berat pun terdengar. Baru kemudian Yi Feng bergegas kembali sambil membawa sekeranjang bayam. Dia berteriak, datang. Ada apa dengan semua genderang itu? Saat Yi Feng memasuki aula depan, tatapan Ye Bei tiba-tiba beralih padanya. Melihat Yi Feng dari atas ke bawah. Memang, dia tidak dapat mendeteksi tingkat kultivasi apapun. Namun Ye Bei tidak terkejut. Lagi pula, menurut ingatan leluhur Qingshan, dia sudah mengantisipasi kemungkinan besar bahwa Yi Feng telah mempelajari beberapa seni bela diri aneh untuk berpura-pura memiliki kemampuan. Aku tahu kau pemilik toko ini. Ye Bei mengangkat matanya dengan arogan dan berkata, aku tidak punya urusan lain hari ini. Aku di sini untuk menantang aulamu. Tantang aula saya. Yi Feng, yang mengira itu adalah pelanggan, langsung mengerutkan kening setelah mendengar ini. Suaranya juga berubah dingin, apakah kamu tahu apa artinya menantang aula di sini? Tentu saja aku tahu. Ye Bei mengangkat sudut mulutnya dengan arogan, menantang aula adalah masalah hidup dan mati. Aula seni bela diri yang kalah juga akan berganti pemilik. Mendengar ini, mata Yi Feng sedikit menyipit. Apa yang dikatakannya benar. Itulah aturan dunia ini, aturan tak tertulis dari aula seni bela diri di sini. Oleh karena itu, sangat sedikit orang yang menantang aula di dunia ini. Dan dia, sejak membuka balai seni bela diri ini, telah bertemu penantang pertama. Kau sebaiknya pergi. Aku tidak ingin bertarung denganmu. Yi Feng menatap Ye Bei dari atas ke bawah,
sama sekali tidak tertarik saat dia berkata, "Kau bukan tandinganku." Kamu benar-benar punya sikap seperti itu. Dipandang rendah seperti ini, aura pembunuh yang kuat terpancar dari Ye Bei. Dia berkata dengan dingin, "Biarkan aku menjelaskannya. Aku datang ke sini khusus untuk ini. Aku bertekad untuk mengambil alih aulamu." Mendengar ini, Yi Feng menggelengkan kepalanya. Karena itu adalah aula seni bela diri, para penantangnya pastilah orang-orang biasa. Dia tidak perlu takut pada orang biasa yang berkelahi. Lagi pula, dirinya sendiri telah menguasai 18 jenis keterampilan bela diri yang setara dengan dewa. Siapa yang menurut orang ini sedang diajaknya bermain-main? Baiklah, karena kau ingin bertarung, aku akan menuruti kemauanmu. Setelah berkata demikian, Yi Feng memegang keranjang bayam di satu tangan dan memberi isyarat kepada Ye Bei dengan tangan lainnya. Anda, baiklah, bahkan tidak meletakkan keranjang sayur, berpura-pura baik-baik saja. Tapi jangan menangis nanti. Melihat penghinaan seperti itu, Ye Bei menggertakkan giginya dengan marah. Kemudian telapak tangannya bergerak tiba-tiba, membentuk segel tangan yang rumit. Kekuatan di meridiannya dimobilisasi dan dikumpulkan. Ketika segel tangan terakhir jatuh, yang berisi semua kekuatan martial emperor yang terkondensasi, sebuah serangan menghantam Yi Feng dengan keras. Dia tidak menahan diri dalam serangan ini. Tidak ada maksud menyelidiki, yang ada hanya niat untuk melukai Yi Feng dengan satu pukulan. Bab 97. Mati. Cahaya dingin melintas di mata Ye Bei, dan serangannya semakin dekat. Dalam pandangannya, serangan penuh kekuatan Wu Huang yang dipenuhi dengan kekuatan batin pasti akan membunuh penyihir sombong namun pura-pura bernama Yi Feng di hadapannya. Trik yang mencolok. Namun, Yi Feng hanya meliriknya dengan jijik dan berkata, meskipun pemuda berjubah putih ini tampak mengesankan sekarang, sikapnya penuh dengan kekurangan di mata Yi Feng. Dia bahkan tidak bisa mengalahkan Zhong Qing, murid Yi Feng. Tamparan. Tepat saat serangan itu hendak mendarat di dada Yi Feng, dia sedikit memiringkan tubuhnya untuk menghindari pukulan itu, dan menamparkan wajahnya dengan acuh tak acuh. Apa? Ye Bei yang awalnya berwajah dingin, terkejut oleh tamparan itu, dan sesaat kemudian dia terbanting ke tanah oleh kekuatan yang luar biasa. Bagaimana ini mungkin? Bahkan setelah terjatuh ke tanah, ketidakpercayaan masih terlihat di wajah Ye Bei. Serangan penuh kekuatannya yang dibanggakannya digagalkan dengan begitu mudah. Bahkan dengan kekuatan Wu Huangnya, dia bahkan tidak bisa melihat bagaimana serangan itu digagalkan. Tetapi rasa sakit yang menyengat di wajahnya membuatnya merasa terhina. Dia, Ye Bei, telah menjadi seorang jenius sejak lahir. Pada usia 30 tahun, dia telah melangkah ke ranah Wu Huang, dan dapat disebut sebagai Wu Huang termuda di seluruh Sa Selatan. Dia belum pernah mengalami penghinaan seperti itu sebelumnya. Sialan kau! Dengan mata merah, dia berteriak, kekuatan Wu Huang melonjak dalam meridiannya yang luas, siap meletus bersama auranya yang tangguh. Namun sebelum dia sempat melakukannya, sebuah keranjang bayam menghantam kepalanya, membuatnya terbanting ke tanah lagi. Aura dan kekuatan Wu Huang terbanting kembali dengan kuat oleh keranjang bayam itu. Hah! Dengan kekuatannya yang mengalir mundur, Ye Bei batuk seteguk darah, meridiannya kacau. Dengan kemampuanmu yang menyedihkan, bahkan Wang Daye, pedagang sapi di sebelah, bisa mengalahkanmu. Siapa yang memberimu nyali untuk menantangku? Kata Yi Feng merendahkan, sambil memegang keranjang bayam. Kau, sialan kau! Kata-kata yang memalukan ini membuat Ye Bei gemetar karena marah. Dia bahkan tidak bisa bangun. Dengan jentikan tangannya, sebuah manik transparan muncul, dipanggil olehnya. Soul Orb, bunuh dia. Niat membunuh berkobar di mata Ye Bei, dia segera memanggil Soul Orb untuk menyerang Yi Feng. Ini adalah jurus pamungkasnya, dan bola jiwa ini adalah harta karun yang langka. Dia menolak untuk percaya bahwa bola jiwa itu tidak dapat membunuh Yi Feng. Namun Yi Feng hanya menghentakkan kakinya. Retakan. Ye Bei membeku karena terkejut, matanya melotot saat dia menatap kaki Yi Feng. Bola jiwa, sebuah harta karun. Hancur karena satu hentakan. Astaga, Ye Bei merasakan ada tulang ikan yang tersangkut di tenggorokannya. Hanya satu manik yang patah ingin membunuh seseorang. Apa kau sudah gila? Ucapan Yi Feng membuat ekspresi jelek Ye Bei semakin tidak sedap dipandang. Dia benar-benar menyebut bola jiwa yang berharga itu sebagai manik yang rusak. Melihat ekspresi Yi Feng yang dingin dan penuh penghinaan,
Ye Bei tiba-tiba menyadari sesuatu. Pria ini benar-benar seperti dugaan Lu Qingshan, seorang guru sejati yang tak tertandingi. Gedebuk. Mendengar hal ini, hati Ye Bei hancur berkeping-keping. Dia langsung menyesal telah memprovokasi musuh yang tak terbayangkan itu. Namun sebelum dia bisa melarikan diri, kaki Yi Feng menghentak dadanya dengan keras. Retakan. Hentakan kaki itu menghancurkan semua tulang rusuk Ye Bei. Rasa sakit yang hebat membuatnya tidak bisa berkata apa-apa. Namun Yi Feng tidak berniat melepaskannya. Meskipun orang ini lemah, Yi Feng tidak bisa melepaskannya begitu saja. Bagaimanapun, dia datang untuk menantangnya, menjadikan mereka musuh bebuyutan. Menunjukkan belas kasihan, mustahil. Yi Feng sebenarnya tidak berani membunuh ayam, tetapi membunuh manusia. Ini adalah dunia yang berbeda, dan dia diam-diam telah menyingkirkan beberapa. Bab 98. Kemudian Yi Feng mencengkeramnya, dan di depan mata Ye Bei yang ketakutan, dia langsung mematahkan lengannya, lalu membantingnya ke tanah. Hati Ye Bei dipenuhi dengan keputusasaan. Bahkan jika dia menggunakan semua kultivasinya, serangan Yi Feng masih terasa sangat menyakitkan saat mengenainya. Dia sudah tergeletak di tanah dan sekarat. "Senior, saya salah, tolong ampuni saya," katanya dengan suara serak. Wajahnya penuh penyesalan saat dia memohon belas kasihan. "Mengampuni kamu." Yi Feng berjalan mendekat dengan dingin, menginjak-injak tubuh Ye Bei lagi. Melihat bahwa dia hampir kehabisan amarah, Yi Feng sedang berpikir tentang bagaimana menyelesaikan orang ini tanpa pertumpahan darah, ketika sebuah suara keras terdengar dari ruang dalam. "Murid." Wajah Yi Feng tiba-tiba menunjukkan kecemasan setelah mendengar ini. Dia menatap Ye Bei, lalu ke pakaiannya, ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku akan mengingat ini. Untuk saat ini aku akan mengampuni kamu, tetapi dalam beberapa hari, aku akan datang untuk menemuimu secara pribadi." Setelah mengatakan itu, Yi Feng mengabaikan Ye Bei dan bergegas masuk ke kamar. Lagi pula, kamu bisa lari dari para pendeta tetapi tidak dari kuil, karena orang ini datang untuk menantang mereka, dia harus mencari waktu untuk melawan. Namun saat ini, dibandingkan dengan Zhong Qing, sampah ini jelas kurang penting. Benar saja, saat dia masuk ke kamar dalam, dia melihat Zhong Qing sudah bangun, tetapi kesadarannya tidak begitu jernih, dan dia terjatuh dari tempat tidur. Yi Feng mengangkatnya dengan susah payah dan meletakkannya kembali ke tempat tidur. Melihat Yi Feng pergi, jantung Ye Bei yang tadinya tersangkut di tenggorokannya terasa seperti ada yang lain. Tanpa menghiraukan luka-lukanya, dia berbalik dan berlari. Namun karena luka-lukanya yang serius, ia tersandung dan jatuh setelah hampir tidak bisa berdiri, tetapi ia terbang lagi setelah kurang dari setengah menit, tersandung dan jatuh saat ia melarikan diri dari kota. Ketika dia kembali ke Gang Tiangang, bahkan dengan kultivasi seorang kaisar bela diri, dia hampir kelelahan. Dia buru-buru meminum 2 pil untuk memulihkan luka-lukanya. Tanpa istirahat, dia bergegas menuju formasi besar itu. "Pemimpin, Anda sungguh hebat." Pada saat ini, 3 orang bergegas menghampiri Ye Bei dan berkata, mereka adalah 3 roh bela diri dari kelompok bisnis Pingjiang. Karena mereka berlatih seni rahasia, mereka melarikan diri di bawah leluhur lama Qingshan. Setelah kembali ke Gang Tiangang, mereka mengambil tubuh baru dan terlahir kembali. Meskipun wajah mereka masih terlihat sangat lemah, mereka bertiga memang telah hidup kembali. Melihat penampilan Lu Qingshan dan yang lainnya yang menyedihkan, sungguh memuaskan. Hahaha, iya, tunggu sampai mereka disiksa oleh formasi besar hingga menjadi tidak manusiawi, baru keluarkan mereka, aku ingin menyiksa mereka dengan kejam. Benar, terutama saat aku mendengar Lu Qingshan mengatakan bahwa ada orang bernama Yi Feng di balik semua ini, kita harus membalas dendam padanya. Jika ada kesempatan, aku pasti akan memakan daging dan darahnya. Tapi itu semua berkat pemimpinnya. Ketiganya menyunggingkan senyum kejam, tanpa malu-malu melampiaskan kebencian mereka, sembari tak lupa memuji Ye Bei yang ada di samping mereka. "Ayo, tangkap ketiga orang ini untukku." Namun, Ye Bei tiba-tiba meledak marah dan berteriak dengan marah. "Pemimpin, apa yang sedang kamu lakukan?" Wajah ketiga roh bela diri berubah drastis, menatap Ye Bei dengan tak percaya, tetapi mereka baru saja dilahirkan kembali dan kekuatan mereka belum pulih sama sekali, jadi mereka langsung ditangkap. Masih bertanya apa yang terjadi. Petik 2. Mendengar ini,
Ye Bei menjadi semakin geram. Matanya yang muram menatap ke arah ketiga orang itu, dan mengeluarkan suara yang dalam dan muram. Kalau bukan karena ketiga orang ini yang menyebabkan kejadian ini, bagaimana mungkin dia bisa dengan gegabah lari ke balai seni bela diri kecil itu untuk mengalami penghinaan seperti itu, dan hampir kehilangan nyawanya. Yang paling membuat Ye Bei takut adalah kalimat terakhir Yi Feng. Dia akan segera datang menemuinya. Jika hal ini terjadi, Gang Tiangang akan lenyap. Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia. Ye Bei melambaikan telapak tangannya dan langsung merobek telapak tangan ketiga orang itu, mengabaikan teriakan mereka yang melengking, dan berteriak keras, kunci ketiga orang ini untuk saat ini, bawa mereka kepadaku nanti saat aku memesan. Setelah mengatakan itu, Ye Bei bergegas ke formasi besar. Melihat Ye Bei muncul, Lu Qingshan menatapnya dengan penuh kebencian, menampakkan ekspresi penuh kebencian. Mencari ingatannya adalah suatu penghinaan besar baginya. Yang lebih tidak tertahankan lagi adalah orang ini juga menghina guru dengan berbagai cara. Ini tidak dapat ditoleransi. Namun dalam hatinya dia juga tahu bahwa dia sekarang hanyalah seorang tahanan, dan tidak ada harapan untuk membalas dendam, jadi dia berkata dengan dingin, Ye Bei, jika kamu ingin membunuh, bunuh saja, tidak perlu menyiksa kami seperti ini. Namun, Ye Bei mengubah sikapnya yang biasa. Wajah dingin itu, di bawah tatapan tak percaya semua orang, tiba-tiba menampakkan senyuman menyanjung. Oh, saudara Lu, apa yang sedang Anda bicarakan? Ini semua salah paham, salah paham. Hahaha, ayo, cepat singkirkan formasi besar itu, dan biarkan orang-orang saudara Lu keluar. Adegan ini langsung mengejutkan leluhur tua Lu Qingshan dan yang lainnya. Bab 99. Ye Bei, apa maksudmu dengan ini? Patriark Qingshan benar-benar bingung dengan tindakan Ye Bei, wajahnya membiru saat dia berbicara. Ahem, saudara Qingshan, apa yang sedang kau bicarakan? Wajah Ye Bei dipenuhi dengan senyuman saat ia melingkarkan lengannya di bahu leluhur Qingshan dan berkata sambil menyeringai, bukankah aku baru saja mengatakan bahwa itu semua salah paham? Mengunci kalian para tetua dalam formasi besar ini adalah kehilafanku, aku minta maaf, aku minta maaf. Karena itu, Ye Bei dengan sopan menuntun Patriark Qingshan keluar dari formasi besar. Ayo, saudara-saudara dari geng surga meledak, bawakan anggur dan daging terbaik dari geng surga meledak untuk menghibur saudara-saudara dari gerbang Qingshan. Patriark Qingshan masih penuh dengan keraguan terhadap Ye Bei yang tidak normal. Tepat saat dia mengira Ye Bei akan berbuat licik, dia terkejut saat mengetahui bahwa Ye Bei malah membuka gerbang geng surga peledak lebar-lebar dan mengundang seluruh gerbang Qingshan ke dalam. Tindakan ini mengejutkan Patriark Qingshan. Untuk membuka gerbang selebar ini, bahkan dengan kekuatan besar Ye Bei, tidak diragukan lagi sama saja dengan menempatkan perut geng surga peledak di bilah gerbang Qingshan. Paman Guru, apa yang sedang direncanakan Ye Bei? Zhu Yun mendekat ke Patriark Qingshan dan bertanya dengan hati-hati, mungkinkah dia mencoba menyakiti kita? Patriark Qingshan mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Meskipun aku tidak tahu apa yang sedang direncanakannya, kita sudah terperangkap dalam formasi besar, dia tidak membutuhkan kemewahan seperti itu. Zhu Yun juga mengangguk. Karena mereka sudah menjadi kura-kura dalam toples, tidak perlu ada tindakan lebih lanjut untuk menyakiti mereka. Kemudian, Zhu Yun memandang ke arah kepala sekte Qingshan. Bagaimanapun, Ye Bei adalah seorang kaisar bela diri, dan kehidupan begitu banyak murid kita ada di tangannya. Mari kita ikuti dia untuk saat ini dan melangkah selangkah demi selangkah. Karena itu, Patriark Qingshan dan kelompok guru tingkat tingginya juga diundang ke geng surga peledak. Selanjutnya, di lapangan latihan yang luas milik geng surga peledak, atas perintah Ye Bei, 100.000 meja perjamuan disiapkan untuk menghibur para pengikut gerbang Qingshan. Di meja utama, dengan Ye Bei dan Patriark Qingshan sebagai pemimpin, para master tingkat atas dari kedua belah pihak tengah duduk. Melihat meja yang penuh dengan harta karun gunung dan makanan laut, bahkan dengan kondisi pikiran Patriark Qingshan, dia tidak bisa tidak terkejut. Banyak barang yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Meja ini sungguh tak ternilai harganya. Haha, saudara Qingshan, karena ini pertama kalinya kamu bergabung dengan geng surga peledakku, kamu harus makan dan minum dengan baik. Kata Ye Bei dengan senyum lebar di wajahnya. Saat suaranya mereda, dia melambaikan tangannya lagi.
Para pelayan, keluarkan harta karunku yang paling berharga dan persembahkan kepada saudara Qingshan. Kemudian, seorang pelayan wanita bertubuh indah membawa sebuah nampan batu giok, dan di atas nampan batu giok itu terdapat sebuah kotak merah yang indah sekali. Kotak ini, Patriark Qingshan memeriksanya dan merasa terkejut, karena pengerjaan kotak ini tidaklah murah, tampaknya terbuat dari kayu cendana merah yang langka. Kak, ini barang bagus sekali. Ye Bei mengambil kotak merah itu dan memperkenalkan, di dalamnya ada asap gaharu yang dibuat oleh para alkemis geng surga peledak menggunakan bahan-bahan berharga seperti gaharu, daun spiritual, dan masih banyak lagi, yang disebut gaharu huazi, atau disingkat huazi. Saudaraku, saya tidak melebih-lebihkan. Hanya 20 batang huazi yang diproduksi setiap tahun. Saya jamin Anda akan merasa melayang dan tenang setelah satu hisapan, setara dengan lebih dari 10 hari kultivasi yang melelahkan. Saya biasanya tidak sanggup mengeluarkannya, tetapi karena Anda datang hari ini, saudaraku, saya bersedia mengeluarkannya. Sambil berbicara, dia mengeluarkan sebatang huazi dari kotak kayu merah. Benar saja, begitu huazi muncul, ia mengeluarkan wangi yang harum, yang seolah-olah dapat meningkatkan kultivasi seseorang hanya dengan menciumnya. Para pelayan, nyalakan huazi untuk saudara Qingshan. Patriark Qingshan mengerutkan kening saat dia melihat huazi di depannya, tidak dapat menahan keinginan untuk menghirupnya, tetapi Ye Bei bertindak tidak normal, segala sesuatu terjadi karena suatu alasan, jadi dia menahan diri dari godaan dan bertanya dengan suara yang dalam, Ye Bei, katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Kakak, apa yang kau bicarakan? Ye Bei sengaja mengeraskan wajahnya dan berkata dengan marah, sebagai juniormu, apakah aku tidak boleh mentraktirmu makan tanpa maksud tersembunyi? Patriark Qingshan mempertahankan ekspresi tegasnya. Baiklah, saudaraku, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Aku, Ye Bei, memang salah sebelumnya, aku dengan gegabah menguncimu dan yang lainnya di formasi besar tanpa menyelidiki dengan jelas. Saat dia berbicara, Ye Bei menunjukkan kilatan kemarahan dan berkata dengan berat, aku baru tahu kemudian bahwa ketiga itu diam-diam keluar untuk melakukan hal-hal buruk di belakangku, desah, itu memalukan. Melihat kata-kata lurus Ye Bei, Patriark Qingshan tampak terkejut. Pelayan, bawa ketiga itu ke sini. Ye Bei melambaikan tangannya. Tak lama kemudian, ketiga roh bela diri itu muncul, wajah mereka muram. Saat melihat Ye Bei, mereka berteriak, pemimpin geng, apa maksudnya ini? Bukankah kau bilang akan melindungi kami dan membantu kami membalas dendam? Dasar tak tahu malu, sekarang pun kalian masih berbicara kurang ajar. Saat berbicara, Ye Bei melambaikan telapak tangannya, dan tiga kepala jatuh ke tanah. Ketiganya tewas tanpa pernah mengerti apa yang telah terjadi. Batuk-batuk, saudaraku, tiga kepala ini untukmu. Ye Bei berkata dengan jujur. Serangkaian tindakan Ye Bei memuaskan Patriark Qingshan, dan juga membuatnya merasa agak malu, ternyata dia telah meremehkan pria ini. Kakak, sekarang kamu bisa mencoba huazi, kan? Setelah mengurus ketiganya, Ye Bei mengangkat kotak huazi dengan kedua tangan sambil tersenyum sambil berbicara. Baiklah. Patriark Qingshan mengangguk, lalu dengan mudah setuju, lagi pula Ye Bei sudah sangat jujur, akan canggung baginya untuk menolak lebih jauh. Dia menerima huazi. Melihat ini, Ye Bei bergegas menyalakannya untuknya. Setelah satu isapan huazi, meresap ke jantung dan paru-parunya, disertai dengan hembusan asap tebal yang dihembuskan, benar saja, energi primordial dalam tubuhnya semuanya dimobilisasi, dan kultivasinya menjadi lebih murni. Benar-benar barang yang bagus. Patriark Qingshan tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji. Haha, karena kakak menyukainya, aku akan memberikan seluruh kotak ini kepadamu, terimalah. Kata Ye Bei dengan murah hati. Ini, bagaimana aku bisa menerima? Patriark Qingshan dengan canggung menolak, tetapi saat dia berbicara, telapak tangannya tanpa sadar telah menerima kotak merah itu ke dadanya. Barang yang sangat bagus, menghisap seluruh kotak ini akan menyelamatkannya dari kultivasi yang sulit selama setahun. Setelah itu adalah masa anggur mengalir bebas. Minuman keras ini khusus diseduh untuk para kultivator bela diri. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Patriark Qingshan dan yang lainnya berjalan dengan langkah bergoyang, wajah mereka memerah. Pelayan, antarkan saudaramu beristirahat. Ye Bei segera mengatur kedatangan orang.
Tak lama kemudian, beberapa orang datang mendukung Patriark Qingshan dan yang lainnya, berjalan menuju ruangan. Melihat Patriark Qingshan dan yang lainnya pergi, Ye Bei perlahan mengangkat sudut mulutnya. Dirinya, Ye Bei, mampu mencapai tingkat kaisar bela diri di usia 30 tahun, dan menjadi pemimpin geng surga peledak, bukan semata-mata karena bakat. Ia mengandalkan sikap ini, yaitu mengetahui cara beradaptasi terhadap keadaan. Mengenali waktu dan pasang surut adalah tanda seorang pahlawan. Ini adalah pepatah yang dia yakini teguh. Pemimpin geng, ini informasi, watak, hobi, kepribadian Lu Qingshan, Zhu Yun, dan banyak tetua gerbang Qingshan lainnya. Pada saat ini, seorang tetua bergegas ke sisi Ye Bei, mengambil sebuah dokumen. Ye Bei melihat informasi itu, lalu mengangkat sudut mulutnya. Bagus sekali, selanjutnya aku tidak perlu mengajarimu apa yang harus dilakukan, kan? Aku tahu. Tetua itu mengangguk, tetapi saat hendak pergi, dia ragu-ragu. Tetapi pemimpin geng, mereka hanyalah gerbang Qingshan yang kecil, apakah perlu bagi kita untuk memperlakukan mereka dengan begitu serius? Mendengar ini, ekspresi Ye Bei tenggelam. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan nada serius, itu sangat penting. Karena mereka adalah geng surga meledak kita. Jerami penyelamat. Bab 100. Patriark Qingshan telah kembali ke kamarnya. Merasa agak mabuk, dia makin merasa ada sesuatu yang tidak beres. Bahkan jika Ye Bei tahu benar dan salahnya, paling banter dia hanya akan menyerahkan 3 martial spirit itu kepadanya dan membiarkan sekte Qingshan-nya mundur dari pertempuran. Sama sekali tidak perlu membuat pertunjukan permintaan maaf yang besar, atau bahkan mengeluarkan harta karun seperti Huazi. Bagaimanapun, Ye Bei masih merupakan seorang martial emperor yang kuat. Sama sekali tidak perlu baginya untuk bersikap begitu hormat kepada martial king seperti dirinya. Tepat pada saat itu, Ye Bei juga mengembalikan pedang suci yang tak tertandingi itu. Sambil memegang pedang dengan hati-hati di tangannya, Patriark Qingshan merasa semakin gelisah. Dalam perjalanan pengembangan ilmu bela diri, tipu daya dan pengkhianatan merupakan hal yang lumrah. Terutama ketika berhadapan dengan harta karun, tidak ada yang bisa menjamin bahwa mereka adalah orang baik. Namun, Ye Bei bahkan dapat mengembalikan harta karun yang sangat berharga, ini terlalu tidak biasa. Mungkinkah dia sudah bertemu dengan guru? Tiba-tiba, Patriark Qingshan bereaksi. Dia ingat dengan jelas adegan Ye Bei mencari jiwanya dan kemudian bergegas menuju kota Pingjiang. Dan selama sesi minum-minum tadi, meskipun Ye Bei telah menyembunyikannya dengan baik, Patriark Qingshan masih merasakan bahwa dirinya terluka, dan sangat serius. Dengan menghubungkan titik-titik ini, dia dapat menebak bahwa Ye Bei pasti telah menemukan guru dan dipukuli hingga setengah mati sebelum berlari kembali. Setelah kembali, Ye Bei bersikap sangat hormat kepada sekte Qingshan-nya, memanggilnya Tetua Qingshan, sepanjang waktu. Jelas, Ye Bei ingin memanfaatkannya, Lu Qingshan, untuk melindungi hidupnya. Memikirkan hal ini, Patriark Qingshan tiba-tiba menepuk pahanya, dan rasa mabuknya pun hilang dalam sekejap. Betapa cerobohnya aku. Wajahnya penuh penyesalan. Di hadapan guru, siapakah dia, Lu Qingshan? Jika guru benar-benar ingin membunuh seseorang, apa yang bisa dia, Lu Qingshan, lakukan? Sebaliknya, dia bahkan mungkin mengundang kematian atas dirinya sendiri karena Ye Bei. Ye Bei sialan itu, sungguh rencana yang jahat. Patriark Qingshan mengumpat dengan penuh kebencian, dan mulai berpikir tentang bagaimana mengembalikan Huazi kepada Ye Bei, sambil memimpin para pengikut sekte Qingshan untuk meninggalkan tempat ini sesegera mungkin. Karena dia tahu betul bahwa dia tidak boleh menaiki kapal bajak laut ini. Namun, tepat saat dia hendak mengambil keputusan, pintu kamar itu tiba-tiba terbuka. Patriark Qingshan mengerutkan kening, mengangkat kepalanya untuk melihat. Matanya langsung terbelalak karena terkejut. Dia melihat 2 gadis muda berkulit putih masuk melalui pintu. Mereka tampak cukup muda, dengan tubuh mungil yang masih mengandung lemak bayi. Namun pakaian merekalah yang paling menarik perhatian. Seorang gadis mengenakan rok mini putih, dengan ekor rubah kecil yang dijepit di punggungnya. Yang lain mengenakan kostum kucing hitam ketat, dengan telinga kucing di rambutnya yang diikat. Tetua, bos kami telah mengutus kami untuk melayani Anda, kata kedua gadis itu serempak. Saat berbicara, gadis berbaju putih itu mencibirkan bibirnya ke arah Patriark Qingshan.
Gadis berbaju hitam lainnya bahkan merangkak di lantai, memperlihatkan daya tarik seekor kucing yang sedang birahi. Huff! Melihat ini, Patriark Qingshan merasakan darahnya mengalir deras. Bahkan dengan alam martial king, dia hampir tidak bisa menahannya, dan merasa seperti mimisannya akan menyembur keluar kapan saja. Si Ye Bei sialan itu, bagaimana dia tahu aku suka hal semacam ini? Patriark Qingshan melotot dengan mata terbelalak, tetapi dia langsung mengerti. Ini adalah peluru berlapis gula yang ditembakkan oleh Ye Bei. Jika dia tertipu, dia pasti tidak akan bisa melepaskan diri dari kapal bajak laut ini. Tetap tenang, tetap tenang. Zutua telah melihat segala macam badai dan gelombang selama bertahun-tahun, aku harus tetap tenang. Sambil melirik kedua gadis itu dengan enggan, Patriark Qingshan menutup matanya rapat-rapat. Duduk bersila di lantai, dia menggumamkan mantra kultivasi dengan suara pelan. Penatua, ada apa? Mengapa Anda mengabaikan kami para suster? Ya, ikutlah bermain dengan kami, saudari-saudari. Suara memikat dari kedua gadis itu terngiang di telinganya. Tangan mereka yang lembut bagaikan batu giok perlahan meluncur turun di sepanjang telinga leluhur Qingshan, menyebabkan bulu kuduknya berdiri. Dahinya basah oleh keringat dingin. Set! Kedua gadis itu meniup telinga Patriark Qingshan lagi, jari-jari mereka menggambar lingkaran di dadanya. Hal ini hampir menyebabkan Patriark Qingshan mengamuk di tempat. Ye Bei, aku akan meniduri nenekmu. Sungguh hina dirimu. Patriark Qingshan meraung marah. Tubuhnya melesat ke atas, menghancurkan sebuah lubang di ruangan itu. Berubah menjadi seberkas cahaya, ia menukik ke dalam kolam dekat geng langit ledakan.